Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari Nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi tobogan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari Nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah Nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia. Segera dia melihat Kai yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan. Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita. Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya.
Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang pembuat mainan, Geppetto. Dia mencari nafkah dengan menjual mainan kayu buatan sendiri. Dia menyukai pekerjaannya. Satu-satunya hal yang disesali oleh tuan tua itu adalah dia tidak punya anak. Suatu hari, saat berjalan di hutan, Geppetto melihat balok kayu yang sangat bagus untuk mainan baru. Dia membawa kayu itu bersamanya dan membawanya ke bengkel. Segera, tanpa penundaan, lelaki tua itu mulai memotong sebuah mainan darinya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara tipis dari batang kayu. Geppetto memikirkan apa yang dia bayangkan. Dia terus mengukir mainan itu, dan setelah beberapa saat dia mendengar suara itu lagi. Geppetto memutuskan bahwa dia sudah terlalu tua dan mulai mendengar suara-suara aneh. Orang tua itu terus bekerja. Pertama, dia membuat kepala boneka itu. Kemudian lengan dan kaki muncul. Geppetto menghabiskan bonekanya dan mendudukkannya di kursi. Dan dia memutuskan untuk membersihkan dirinya sendiri. Dan pada saat itu dia mendengar suara itu lagi. Geppetto membeku dan melihat sekeliling. Tapi tidak ada orang di ruangan itu kecuali boneka kayu. Orang tua itu melanjutkan pekerjaannya. Dan tiba-tiba, boneka itu melompat dari kursi. Geppetto tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menyadari bahwa bonekanya menjadi hidup, dia memutuskan untuk memberinya nama. Dan dia menamainya Pinocchio. Geppetto dan Pinocchio hidup bersama dengan riang. Saatnya mengirim anak Anda ke sekolah. Geppetto hidup miskin dan tidak punya uang untuk perlengkapan sekolah untuk Pinocchio. Dia memutuskan untuk menjual jaketnya dan memberikan uang itu kepada bocah itu. Pinocchio mengambil uang itu dan dengan senang hati bergegas ke sekolah. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, anak laki-laki itu mendekat dan melihat di depannya sebuah tenda besar berwarna. Itu adalah sirkus. Badut itu berdiri di depan pintu masuk dan menyalak pengunjung. Pinocchio menjadi sangat tertarik dengan apa yang ada di dalamnya. Tetapi badut itu tidak mengizinkannya masuk, karena bocah itu tidak memiliki tiket. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada badut. Masuk ke dalam tenda, anak laki-laki itu melihat betapa lucunya boneka-boneka itu sedang tampil di atas panggung. Pada saat yang sama, pemilik sirkus memperhatikan Pinocchio. Dia sangat senang melihat boneka hidup dan memutuskan untuk membawa Pinocchio ke dalam penampilannya. Segera setelah pertunjukan selesai, pemilik sirkus menangkap bocah itu dan memasukkannya ke dalam sangkar. Pinocchio sangat kesal karena dia tidak menurut pada ayahnya dan tidak pergi ke sekolah. Dia menangis. Dan tiba-tiba seorang peri muncul di hadapannya. Dia melihat bahwa Pinocchio sangat menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Peri membaca mantra dan Pinocchio berada di jalan dengan uang di tangannya. Dia pergi ke sekolah lagi. Dalam perjalanan, Pinocchio bertemu dengan seekor kucing buta dan seekor rubah yang licik. Ketika mereka mengetahui bahwa bocah itu punya uang, kucing dan rubah memutuskan untuk mengambilnya. Mereka mengatakan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sekolah dan perlu ditingkatkan. Dan untuk ini mereka perlu menanam uang di bidang sihir. Sebatang pohon uang harus tumbuh dari bumi, yang darinya panen uang yang banyak dapat diperoleh. Pinocchio yang naif mempercayai para scammer dan memberikan uangnya. Ketika bocah itu ditinggalkan sendirian dan tanpa uang, peri muncul di hadapannya lagi. Pinocchio berbohong kepada peri dan mengatakan dia sudah membeli perlengkapan sekolah. Begitu dia mengatakan ini, hidungnya mulai tumbuh. Semakin Pinocchio berbohong, semakin panjang hidungnya. Dia sangat ketakutan dan memberitahu peri yang sebenarnya. Di saat yang sama, hidung bocah itu menyusut ke ukuran normal. Peri tersebut memperingatkan bahwa setiap kali Pinocchio berselingkuh, hidungnya akan membesar. Setelah kata-kata ini, bocah lelaki itu kembali menemukan dirinya dalam perjalanan ke sekolah dengan uang di tangannya. Tiba-tiba, pemilik sirkus memblokir jalan menuju Pinocchio. Dia sangat marah karena bocah itu berhasil melarikan diri dan ingin memasukkannya kembali ke dalam kandang. Tapi Pinocchio tidak mudah ditangkap. Tanpa ragu, dia melompat ke air. Pinocchio terbuat dari kayu, jadi dia tidak tenggelam. Dan arus membawa bocah itu maju. Ketika dia sudah berenang ke pantai, seekor ikan raksasa menelannya. Pada saat yang sama, karena putus asa mencari putranya di darat, lelaki tua Geppetto memutuskan untuk mulai mencari di atas air. Dia meminjam perahu kecil dari seorang teman nelayan, dan berenang untuk melihat-lihat.
Tiba-tiba badai yang dahsyat dimulai. Kapal itu tidak bisa mengatasi ombak dan jatuh. Orang tua itu tidak bisa berenang dan karena itu mulai tenggelam. Dan kemudian, seekor ikan besar yang menelan Pinocchio, menelan Geppetto. Saat dia masuk, dia langsung melihat anaknya. Melihat ayahnya, Pinocchio sangat senang. Dia sangat menyesal karena tidak mematuhinya, dan berjanji sejak saat itu untuk selalu melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Melihat Pinocchio benar-benar menyesal, peri memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dia membebaskan bocah lelaki dan lelaki tua itu dari perut ikan, dan membawa mereka ke pantai. Pinocchio menjadi anak yang sangat cerdas dan penurut. Dia pergi ke sekolah setiap hari, dan setelah belajar dia membantu ayahnya di bengkel.